Anjay, 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 anjay kamu, anjay, anjay kamu, anjay. Gimana? Apakah kalian sakit hati? Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo Business Hackers, kembali lagi dengan saya Hugo Ivan. Tahu nggak sih, akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan kasus seorang selebgram, selebritis, seleb apa deh itu. Pokoknya dia yang mengutuk penggunaan kata anjay. Nah, sampai-sampai orang ini mengundang KPAI, ustadz, psikolog, dan lain sebagainya untuk mendukung klaim dia bahwa kata anjay adalah kata-kata kasar, jorok, dan harus dibumi hanguskan dari muka bumi. Uniknya, atau anehnya sih, KPAI juga mengamini klaim selebgram tersebut dan ikut-ikutan mengatakan bahwa kata anjay dilarang karena kata anjay, anjrit, anjir dianggap sebagai plesetan kata anjing. Nah, katanya juga apabila orang yang bilang kata anjay bisa dipidana loh. Walah. Saya akan jadi penasaran ya, apakah orang yang dikatai anjay bisa sakit hati? Oke, saya coba ya. Anjay, 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 anjay kamu, anjay, anjay kamu, anjay. Gimana? Apakah kalian sakit hati? Aneh sih ya kalau ada yang sakit hati. Menurutmu gimana? Nah, karena hal ini pun si selebgram selebritis itu malah dihujat netizen. Dituduh pansos ke pasangan selebritis yang lagi naik daun nih, yaitu Lesti dan Rizky Bilar. Banyak hujatan, bahkan puluhan ribu komen ada di unggahan si seleb anti anjay tersebut. Apalagi ketika ternyata netizen menemukan jejak digital yang menunjukkan bahwa si seleb anti anjay ini ternyata dulu pernah bilang anjay juga di salah satu komentarnya di sebuah postingan. Nah, semakin menjadi-jadilah hujatan netizen kepadanya. Aneh-aneh sih. Banyak media nasional pun yang memberitakan hal ini. Nama seleb anti anjay ini pun menjadi naik. Dan tinggal kita tunggu aja nih klarifikasinya. Dan biasanya muncul di podcast Om Deddy. Nah, tapi di luar itu semua, pernahkah kamu berpikir bahwa semua ini memang disengaja? Pernahkah kamu berpikir bahwa ini semua hanya settingan supaya nama dari si seleb anti anjay ini berkibar? Pernahkah kamu berpikir bahwa hal ini adalah bagian dari teknik marketing dan kamu adalah korban dari marketing ini? Nah, faktanya nih ya, ternyata pansos itu memang adalah sebuah teknik marketing untuk mendongkrak sebuah brand. Artis sekaligus penyanyi Irma Darmawangsa mengatakan jika panjat sosial alias pansos di kalangan artis adalah strategi marketing. Menurutnya, setiap profesi yang ada saat ini memerlukan strategi marketing, termasuk untuk pekerja yang mencari nafkah di panggung hiburan. Itu namanya strategi marketing. Triknya mereka seperti itu, ujarnya dalam diundang dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One. Menurut Irma, banyak faktor nih yang buat para artis melakukan pansos. Salah satu contohnya adalah menambah popularitas. Ya jelas sih, namanya juga pansos ya, panjat sosial. Dan ia berkata bahwa banyak kemungkinan, satu demi konten, dua supaya banyak yang nge-like atau nge-view. Ya atau cuma buat iseng aja katanya. Menurut Irma, pansos bisa saja dilakukan oleh artis pendatang baru yang menginginkan popularitas yang instan. Irma mengatakan bahwa artis pendatang baru ini akan melakukan tandem dengan artis yang sudah memiliki nama besar katanya. Lanjut Irma, tandem ini tergantung dari kesepakatan, bisa berupa gosip pacaran, percekcokan, hingga kawin kontrak. Wah, ini apa jangan-jangan emang mereka janjian nih antara si seleb anti anjay ini dengan Lesti dan Rizky Bilar? Bisa aja kan? Berdasarkan penjelasan yang diberikan Irma, biaya pansos di kalangan artis bisa mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Wow, lumayan juga. Kisaran harga pansos juga bisa ditentukan oleh masing-masing manajemen artis yang bersangkutan. Ada dari 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar juga ada katanya. Dirinya juga membeberkan besaran biaya ini juga menyangkut berapa lama pansos dilakukan oleh kedua belah pihak artis. Kan ada tuh yang udah 300 juta 3 bulan off sudah cut, tandas Irma. Kalau misalkan ada pansos pasti ada nama, ada yang mau dibayar dan ada yang mau bayar katanya. Ia menambahkan bahwa ketika seorang artis mendapat tawaran atau meminta pansos, banyak hal yang harus dipikirkan. Menurutnya ada resiko yang dapat ditimbulkan dari pansos itu sendiri.
Satu contohnya, bisa menghancurkan karir yang sudah susah payah dibangunnya selama ini. Nah, kita harus berpikir nih 1000 langkah ke depan, ujarnya. Irma juga menilai jika pansos merupakan strategi marketing seorang artis untuk memperoleh popularitas. Namun, dengan pansos tidak cukup untuk menjaga eksistensi artis di panggung hiburan. Menurutnya, kualitas seorang artis menjadi modal utama supaya ia bisa bertahan. Jadi intinya pansos itu cuma sementara waktu nih. Jadi yang buat dia namanya bisa lama bertahan adalah kualitas dari dirinya sendiri. Lalu pegiat media sosial Damar Juniarto melihat fenomena tersebut sebagai marketing gimmick. Menurutnya, fenomena pansos sudah terjadi di dunia hiburan sejak dahulu kala. Di zaman TV sudah terjadi. Damar mengutip perkataan Andy Warhol yang pernah menyebut, "In the future, everyone will be world famous for 15 minutes." Atau di masa depan orang-orang akan dengan mudahnya terkenal dalam 15 menit. Padahal sekarang cuma butuh 15 detik ya kan, upload story 15 detik loh. Malah lebih cepat lagi, makin gila kan. Ia menganggap jika marketing gimmick diperlukan dalam menjajaki karir di dunia hiburan. Fenomena ini juga seolah didukung dengan pasar yang ada di masyarakat Indonesia. Tuh dengerin tuh, ini didukung oleh kelakuan kalian sebenarnya. Kelakuan kita-kita. Gue sih enggak sih. Damar menyebut rata-rata orang Indonesia bermain medsos selama 3 jam 15 menit dalam sehari. Angka ini bisa bertambah terlebih untuk generasi milenial. Jadi ya pasarnya sangat luas ya. Damar menambahkan marketing gimmick melalui pansos memiliki tujuan tertentu. Kalau viral, job datang, ketenaran datang, tambahnya. Nah, jadi gimana nih menurutmu menanggapi kasus pansos ini? Kalau menurut saya sih orang-orang yang terlalu menanggapi kasus pansos itu adalah orang-orang yang sedang menari-nari di telapak tangan para pegiat pansos ini. Bisa dibilang mereka masuk ke dalam jebakan Batman dan marketingnya bisa dibilang berhasil. This is business bro. Kalau menurutmu gimana nih? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.